Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh semangat untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Ngasem, Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPD MM. Yang terhormat Ibu Fasilitator Nasional, Ibu Nuris Sadriatul Musamafah, SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Ngasem, Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPD MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala yang saya hormati Guru Nuris selaku mengenai vokasi. Mungkin itu, terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, implementasi dan seterusnya dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Alvin Hilmi, MPDFM, atas sambutan dan arahannya. Semoga pesan yang disampaikan dapat memotivasi kita semua untuk berinovasi dan berkontribusi positif bagi kemajuan sekolah. Untuk sambutan kedua disampaikan oleh Fasilitator Nasional Ibu Nuris Sadriatul Musamafah, SPD. Kepada Ibu Nuris, waktu dan tempat kami persilakan. Saya mau izin Bu di belakang di oke, bentar ya. Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini kita bisa bermujahadah di musyawarah di aula SMKN Negeri 1 Ngasem. Alhamdulillah, puji syukur kita lanjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan tetap semangat kita mengikuti kegiatan implementasi yang diadakan oleh siswa di masing-masing jurusan, terutama di SMK Negeri 1 Ngasem. Demikian Bapak Ibu, mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Pak Fadil nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nuris. Masuk ke acara selanjutnya yaitu paparan presentasi hasil implementasi 2 jurus oleh calon fasilitator daerah Bapak Fadi Fitrianto Kurniawan, SPDGR. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek, saya di bawah aja mungkin. Saya di atas suka kalendernya. Jadi kemarin acara di Malang Bapak Ibu. Langsung saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan yang merepotkan bagi saya. Ini mungkin panjangnya waktunya virtual learning ya di rumah sambil cuci baju atau apa, repot-repot ke sini. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang kedua saya akan terima kasih banyak jenengan sudah memenuhi undangan dari saya pribadi melalui sekolah tentang praktik baik. Jadi intinya Bapak Ibu hari ini itu kita sharing. Saya menyampaikan ke panjenengan apa saja yang sudah saya lakukan kepada siswa saya, terkhusus di kelas 10 perhotelan 1 Bapak Ibu. Tentang ini Bapak Ibu, tentang 2 materi, yaitu tentang kenali potensi sama kelola emosi. Ini gak lama Bapak Ibu, saya mungkin nanti hanya ngomong 10 menit, gak usah khawatir Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya sebenarnya ada 7 materi Bapak Ibu dari pusat, dari GPK itu ada 7. Yang pertama itu kenali potensi, yang kedua itu kelola emosi, yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi atau daya lemah mental kuat, kemudian yang keempat itu KKT apa itu kembangkan jaga konsistensi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kelola atau jaga konsistensi, yang selanjutnya itu adalah membangun kolaborasi, kemudian menata situasi. Saya pilih yang 2 ini Bapak Ibu.
sistem pendidikan kita kurang kerangkanya, dikenali potensi. Ya ini sama pemerintah sudah disiapkan website sederhana Bapak Ibu, yaitu ini jadi satu di akupintar.id. Jadi anak-anak nanti di situ mengisi tes, di dalam nanti akan muncul seperti ini. Nah ini websitenya seperti ini Bapak Ibu, ada 4 tes dengan minat, ada 4 gaya belajar, kepribadian, penjurusan sama kemampuan. Jadi semuanya nanti di kelas biasa itu khususnya itu akan mengisi semua ini. Setelah mengisi nanti ada hasilnya Bapak Ibu. Nah ini kalau kemudian naturalistik nggak selesai. Anak sekarang kan seperti itu benar. Ini kalau tes kemampuannya tadi ini ya. Nah ini yang kedua Bapak Ibu. Materi yang kedua sudah saya terapkan mengelola emosi. Kenapa saya menerapkan ini? Kita tahu bahwa sekarang itu tidak hanya anak-anak, orang dewasa itu sangat susah namanya mengendalikan emosi. Yang berita yang kemarin SMP, kakak tingkatnya tetangganya SD. Setiap berangkat sekolah yang SMP yang SD itu ya apa ya? Usil dari tetangganya yang SMP dilokne lah kalau orang Jawa itu. Dikatain tinggal ya. Saya beri dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus Bapak Ibu pemaparan yang luar biasa. Mungkin bisa menjadi wawasan baru bagi kita untuk pengembangan program sekolah Pak Mandia. Tadi ada berapa macam tes Pak? Gimana Bu? Ada berapa macam tes tadi? Tadi yang kelola kan ada KSE 5, berarti 5 tes. Kemudian yang tadi kenali potensi ada 4 tes. Tes berkalinya kan ada 4. Jadi totalnya kurang lebih 9 tes. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita kembalikan ke Ibu Nuris ini sepertinya untuk penyampaian teknis pelaporan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk teknis pelaporan Bapak Ibu. Jadi terkait dengan apa yang sudah diimplementasikan oleh Pak Mandi terhadap Bapak Ibu guru semuanya, ini terkait dengan pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik, Pak Mandi sudah sempurna, hasilnya pun juga sudah bisa diterima oleh anak-anak. Terkait dengan nanti Panjenengan bisa bekerja sama dengan guru wali dan wali kelas terkait dengan hasilnya supaya potensi anak-anak lebih bisa terjaring dan lebih bisa dikembangkan lagi secara optimal. Terkait dengan laporan OJL nanti pembuatan video. Yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilakan. Bisa mengatakan? Baik Pak. Sebutkan nama dan kelas salah ya Pak ya. Bisa berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang alhamdulillah bisa dipraktekkan di jurusan saya, utamanya otomotif. Tapi saya tertarik dengan yang kenali potensi. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Alvin bahwa kita itu kan vokasi dan tujuannya kalau bisa mereka itu bekerja, kita harus tahu potensinya nih. Saya tertarik dengan kenali potensi itu tadi kan sudah dites juga. Terus untuk tindak lanjutnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin seperti itu. Untuk kelasnya saya TKR 1 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau disimpan dulu Pak? Langsung aja. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Irwan, pertanyaan luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dulu Pak Irwan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana tindak lanjutnya. Jadi gini, tindak lanjutnya nanti Pak Irwan itu setelah anak mengisi form yang kita bagikan, link yang tadi aku belajar.id sudah mereka dapat hasilnya. Nanti kita jadwal di BK itu ada jadwal posting. Sampori paling ketiga seperti ini harus sesuai. Kalau tipe mau belajar seperti ini, jadi di rumah belajarnya disesuaikan biar maksimal nanti hasilnya dicapai. Itu Pak Irwan, terima kasih, semoga bisa paham apa yang saya sampaikan. Itu Pak Irwan. Baik. Pak Man, ini pertanyaannya sampai berapa? 5 atau 10? Oh 2, baik. Berarti ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, oke Bu Italia. Selamat siang Pak Mandi. Selamat siang Bu Ika. Ya, jadi sebetulnya saya punya 2 pertanyaan ya Pak. Ya, 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu ketika kita melihat kondisi anak di rumah, ya kondisi anak di rumah, jadi kan tidak seutuhnya hanya dilihat dari segi di lingkungan sekolah, tapi juga
tugas sosialnya. Bagaimana cara mengatasi hal itu mengenai manajemen emosi orang tua itu sendiri? Apakah Pak Fandi punya trik atau mungkin solusi yang bisa diberikan? Terima kasih. Langsung ditanggapi Bapak. Oke, langsung aja. Saya rangkum ya pertanyaan kedua yang pertama, bagaimana bisa mengurangi dampak negatif dari jika anak itu ada permasalahan dengan orang tua seperti ini. Mungkin dari 100 jadi sudah dari 70%. Yang kedua, bagaimana juga tipsnya juga mengatur emosi orang tua. Benar. Emosi orang tua yang sekarang kebanyakan meledak-ledak. Itu jawaban ya Bu Ika. Tetap pengelolaan emosi butuh waktu, butuh pendampingan, tidak bisa kita tahan hari sembuh nggak mungkin. Dokter kan nggak mungkin, dia dikasih obat, ini obat mau minum sore sih, aduh nggak bahaya. Itu sore sembuh, malam bablas kan nggak mungkin. Itu aja jawaban dari saya Bu Ika, semoga bisa terpuaskan. Terpuaskan Bu Ika? Praktik baik hari ini oleh Pak Fandi. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Siapa dulu nih Bu Ida ya? Bu Ida, Pak Dia dulu. Pak Dia, ya. Silakan Pak Dias. Pak Dias ini dulu BK ya, dulu BK malah muda sendiri. Monggo Pak Dias. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada Pak Fandi. Yes. Itu kalau ini menurut saya pribadi ini sangatlah bermanfaat untuk kita semuanya, terkhususnya itu untuk anak, apalagi dari kedua jurus ini. Kalau kita lihat kan memang anak-anak sekarang ya, apalagi kelas 10 itu kalau kita lihat masuk ke SMK, apalagi jurusan yang jadi itu terkadang masih karena yang pertama emosinya harus tahu. Karena kalau sedih ya sedih, kalau senang ya senang. Kalau tidak tahu itu lah, itu yang bahaya. Nah itu, menurut saya itu sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh Pak Fandi untuk kita semua, terkhususnya untuk anak-anak. Fokus mengembangkan potensinya. Jadi ke depan mungkin kalau sudah apa matur susana. Testimoni terakhir, Ibu Ida Lesti. Ini Miss bahasa Inggris ini. Penguasanya kamu Inggris ini. Silakan Miss. Selamat siang, terima kasih Pak Fandi untuk materi why kita harus sebenarnya bisa menemani dan saya sehari-hari di kehidupan sosial dan juga kehidupannya nanti di rumah. Seperti itu aja Pak Fandi. Terima kasih. Terima kasih Miss Indah. Pak ada hadiahnya nggak? Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Inna da'al wahab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah rangkaian acara pendampingan